induk sepak bola dunia atau FIFA baru-baru ini kembali membuat heboh dengan rencana gilanya tentang penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Melalui sang presiden Gianni Infantino, FIFA dikabarkan akan memperpanjang durasi pertandingan di Piala Dunia 2022 yang awalnya 90 menit menjadi 100 menit. Dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang kita tahu, menit efektif bermain sepak bola telah menjadi topik yang hangat. Sebuah studi yang dilakukan Badan Peneliti Sepak Bola CIAS baru-baru ini menemukan fakta bahwa keefektifan para pemain dalam sebuah pertandingan tercatat kurang dari 60 menit. Selain itu, CIAS juga menjelaskan bahwa keefektifan bola di pertandingan Liga Champions hanya mencapai 60,2% per pertandingan. Menurut Corriere dello Sport, atas dasar itu, FIFA ingin meningkatkan menit efektif bermain dari sebuah pertandingan jelang digelarnya Piala Dunia Qatar pada November mendatang. Meski begitu, FIFA kini masih harus menunggu lampu hijau dari Badan Peraturan Sepak Bola atau IFAB sebelum resmi mengaplikasikan aturan baru tersebut. Dalam rencananya, FIFA juga akan menambah jatah pemain di setiap negara kontestan sebanyak 26 dan memberikan 5 jatah pergantian pemain di setiap pertandingan. Namun, rencana yang dicetuskan FIFA jelang bergulirnya Piala Dunia di Qatar itu tentu banyak menuai perdebatan. Beberapa orang menganggap FIFA akan membunuh pemain secara berlahan mengingat udara di Qatar yang begitu panas. Jika para pemain harus bermain 100 menit secara efektif, mereka akan kelelahan. Tidak hanya pertandingan 100 menit, sebelumnya FIFA juga diklaim ingin menggelar Piala Dunia menjadi 2 tahun sekali. Infantino menjelaskan bahwa Piala Dunia 2 tahun sekali digelar demi keadilan seluruh negara sepak bola. Ketika kita membahas Piala Dunia yang diadakan setiap 2 tahun, itu karena emosi yang diberikan oleh kompetisi ini luar biasa. Negara Eropa telah terlibat hampir sepanjang waktu. Negara lain ingin lebih sering terlibat dan memberikan lebih banyak harapan kepada negara lain sangat penting. Saya memikirkan apa yang saya alami sebagai seorang anak dan sayang sekali anak-anak lain tidak dapat melakukan hari ini. Di dunia yang terpecah ini, penting untuk memiliki lebih banyak kesempatan untuk bersatu dan berolahraga bersama. Saat ini para pemain terbaik bermain di liga terbaik dan yang lainnya dikecualikan. FIFA adalah badan penyelenggara global, jadi untuk musim ini kami perlu mencoba menggabungkan semua sudut pandang yang berbeda ini. Infantino mengungkapkan bahwa banyak pihak dari Afrika dan Asia mendukung penyelenggaraan Piala Dunia 2 tahun sekali. Sementara negara UEFA menjadi wilayah yang paling lantang menentang rencana tersebut. Jadwal pertandingan di sepak bola Eropa memang lebih padat dibandingkan dengan benua lain. Maka tak heran jika mereka menolak harus bermain di Piala Dunia 2 tahunan. Tak hanya itu, sebelumnya FIFA juga pernah memberikan ide gila lainnya yang menginginkan Israel dan Palestina menjadi tuan rumah Piala Dunia 2013. Dikatakan ide gila karena kondisi Israel dan Palestina saat ini masih tegang karena perebutan wilayah kekuasaan. Mengapa kita tidak bisa memimpikan Piala Dunia di Israel dan tetangganya? Dengan kesepakatan Abraham, mengapa kita tidak melakukannya di Israel dan tetangganya di Timur Tengah? Dalam diskusi tersebut, Ketua FIFA mengemukakan gagasan Israel sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama dengan negara-negara tetangga, terutama dengan Uni Emirat Arab. Namun baru-baru ini, karena dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan, Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan telah digugat oleh mantan Presiden UEFA Michel Platini. Menurut Platini, Infantino telah memanfaatkan hubungan baiknya dengan pejabat publik atau petugas layanan terkait penyalahgunaan wewenang. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport pada Rabu 6 April 2022, laporan Platini tersebut terkait penyelidikan yang sedang dilakukan di negara Swiss yang menyangkut pertemuan rahasia Infantino dan mantan jaksa Swiss Michael Lauber di tahun 2017. Lauber sendiri bertanggung jawab atas penyelidikan FIFA antara tahun 2015 dan 2019, di mana Platini dan mantan Presiden FIFA Sepp Blatter dinyatakan bersalah atas pelanggaran etika. Mereka juga dilarang beraktivitas di dunia sepak bola hingga tahun 2023 karena kasus korupsi di tahun 2021. Selain itu, Platini yang merupakan mantan pemain legenda Prancis juga menggugat mantan Direktur Layanan Hukum FIFA Marco Villiger yang dianggap sebagai kaki tangan Infantino. Tak berhenti sampai di situ, protes terhadap FIFA
baru-baru ini juga dilakukan oleh seniman asal Jerman bernama Volkes Johannes Tripp. Ia memprotes pelanggaran hak asasi manusia dalam persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022. Diberitakan bahwa ada sekitar 6.500 pekerja migran yang kehilangan nyawa selama bekerja di konstruksi pembangunan venue Piala Dunia Qatar. Dengan alasan itu, Johannes Tripp melakukan protes terhadap FIFA dengan membuang 6.500 bola kempes yang mewakili setiap nyawa pekerja di depan kantor FIFA di Swiss. Selain itu, Johannes juga meminta setiap orang untuk memboikot penyelenggaraan turnamen Piala Dunia Qatar akhir tahun 2022.